Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai bab 3 yaitu fansim. Jadi fansim merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. Jadi fansim ini adalah pengolahan dari sistem dinamik. Nah, untuk di bab 3 ini kita memiliki studi kasus mengenai bahan baku kedelai hitam atau hasil alam kedelai hitam, dan bagaimana cara mendefinisikan serta merancang model simulasi atau causal loop diagram pada pengolahan produksi kedelai hitam di PT Wila. Jadi untuk tujuan praktikum ini yaitu untuk menyelesaikan permasalahan industri pengolahan hasil alam kedelai hitam dan disimulasikan dengan fansim. Selanjutnya adalah untuk mendefinisikan model pada simulasi kedelai hitam PT Wila dengan fansim. Untuk merancang model simulasi causal loop diagram pada pengolahan kedelai hitam di PT Wila dengan fansim. Jadi di fansim ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan baku kedelai hitam dari PT Wila. Selanjutnya adalah di sini kita memiliki arti kata dari simulasi. Jadi untuk fansim dan modul-modul sebelumnya itu tidak jauh dari simulasi. Jadi simulasi adalah suatu keberadaan dengan menggunakan model dalam sistem nyata. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaan pada fansim pada software-nya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Wika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output simulasi dari fansim tersebut. Jadi untuk output yang pertama kita memiliki model ketersediaan bahan baku kedelai hitam seperti ini. Lalu selanjutnya adalah graph path dari ketersediaan bahan baku kedelai hitam. Nah, di sini kita dapat menganalisis dari hasil graph path di sini bahwa setiap tahunnya ketersediaan bahan baku kedelai hitam itu menurun secara konstan. Jadi dengan garis lurus ini. Sementara permintaannya juga secara konstan menjadi garis lurus yaitu selama 2000. Jadi setiap permintaan di sini dapat disimpulkan bahwa permintaan itu terlalu besar untuk ketersediaan bahan baku yang selalu menurun tiap tahunnya. Jadi tidak konstan. Selanjutnya di sini adalah ada table path dari ketersediaan bahan baku kedelai hitam, yaitu di sini ada dari tahun ke tahun bahwa ketersediaan kedelai hitam bahan bakunya itu dari tahun ke tahun terlihat menurun. Contohnya adalah pada tahun 2021, di sini ketersediaan bahan baku kedelai hitam didapatkan dari ketersediaan bahan baku kedelai hitam tahun 2020, luas lahan kedelai hitam, import jumlah permintaan kedelai hitam, dan daerah gagal panen. Dan semuanya di sini dijumlah lalu dikurangi, dan di sini kita temukan sebanyak 1.900 bahan baku kedelai hitam. Namun permintaan pada tahun itu adalah 2.000. Jelas tidak mumpuni ya. Selanjutnya adalah proses validasi dan verifikasi dari model tersebut. Jadi untuk proses validasi dan verifikasi kita memerlukan untuk perbandingan real system dan simulasi. Jadi untuk real system kita memiliki data ketersediaan seperti ini dan simulasi kita memiliki data seperti ini. Lalu kita cari rata-rata dan standar deviasinya. Lalu melalui data tersebut kita melakukan hasil error dari rata-rata dan standar deviasi tersebut. Jadi di sini kita memiliki E1 dan E2. E1 di mana rumusnya adalah konstan S min Aber per Aber. Jadi di sini 1.700 dikurangi 1.570 dibagi dengan 1.570 dan di sini kita temukan hasilnya adalah 0,083 atau sebanyak 8,3%. Sementara untuk E2-nya kita temukan di sini 0,37 atau 37%. Jadi untuk hasil tersebut ini dapat disimpulkan bahwa tidak valid atau belum terverifikasi lebih baik. Dikarenakan permintaan lebih besar atau permintaan selalu konstan di mana tepat pada 2.000 permintaan, sementara untuk ketersediaan bahan baku selalu menurun, maka akan berakibat kita kehilangan loss of customer atau kehilangan customer, atau kita bisa saja tidak mendapatkan customer sama sekali karena permintaan customer tersebut tidak dipenuhi. Maka untuk itu rekomendasi dari kami agar selalu konstan adalah memperkuat akumulasi ketersediaan bahan baku dengan mencegah adanya daerah gagal panen. Lalu setelah itu dapat menganalisis mengenai RCCP dari forecasting yang ada.
Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai penggunaan software bisa dijelaskan oleh teman saya, Wika. Terima kasih. Setelah studi kasus tadi dijelaskan oleh teman saya, di sini saya Melaniska NPM 18035. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi untuk menyelesaikan studi kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini, di modul ini, kami memakai aplikasi Pensim. Nah, ini tampilan aplikasi Pensim itu sendiri. Setelah kita membuka, kita bisa membuat lembar kerja baru, yaitu di file, new model. Nah, di sini sesuai dengan studi kasus saya, initial time-nya saya isi 2020. Final time-nya saya isi 2025. Dan units for time-nya saya isi year. Setelah itu kita saya sudah membuat modelnya, langsung saja kita buka modelnya. Nah, ini adalah model yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini untuk membuat semua variabel di sini, kita pilih variabel ini. Nah, kita setelah klik variabel ini, kita sesuaikan sesuai tempat-tempat variabel yang akan kita isi, seperti produksi kedelai hitam, daerah gagal panen, dan seterusnya. Oke, nah setelah kita pilih variabel, kita sudah tulis semua variabelnya, lalu kita pilih arrow untuk menyambungkan antara si produksi kedelai ini dengan faktor-faktor. Jadi di bagian ini itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai hitam, seperti bahan baku kedelai hitamnya, tingkat permintaan kedelai hitamnya, luas lahan lembabnya, dan seterusnya. Nah, arrow ini adalah untuk menggabungkan antara si faktor dengan si produksi kedelai hitam. Jadi, antara faktor dan produksi itu saling mempengaruhi. Nah, setelah semua kita sambungkan di produksi kedelai hitam, kita juga menyambungkan setiap faktor yang saling mempengaruhi juga. Jadi di sini arrow itu ditujukan untuk menjelaskan antara faktor satu dengan faktor lain itu saling berhubungan mempengaruhi produksi kedelai hitam atau tidak. Nanti setelah kalian membuat arrow, contoh seperti ini, membuat arrow, nah di sini kan ada titik tengah ini tuh untuk kalian mau lurus atau kalian lengkungin sesuai keinginan kalian. Nah, terus yang move ini ditujukan untuk memindah tempat variabel-variabel atau tempat tulisan-tulisan ini mau kalian taruh di mana gitu. Nah, setelah itu kalau kalian sudah fix posisinya seperti ini, kalian bisa lock sketch biar tidak berubah-ubah tempatnya. Nah, ini dinamakan causal loop diagram. Nah, di sini ada keterangan plus atau minus dari arrow yang sudah digabungkan antara faktor dengan produksi kedelai hitam sendiri. Apa maksudnya? Nah, jadi seperti ini. Di sini kalau kita pilih plus, artinya di sini kan ada bahan baku ke produksi kedelai hitam itu plus. Nah, di sini artinya bahan baku, kalau semakin banyak bahan baku kedelai hitamnya, maka produksi kedelai hitam juga semakin banyak kan. Nah, jadi memberi dampak positif bagi produksi kedelai hitam. Nah, sedangkan kalau daerah gagal panen ke produksi kedelai hitam ini kan minus. Jadi kalau daerah gagal panennya semakin luas, maka produksi kedelai hitam juga akan berkurang karena gagal panennya semakin luas. Jadi arti dari plus minus itu sendiri yaitu seperti itu. Sama juga dengan faktor-faktor yang lain. Nah, setelah itu kita lanjut ke stock flow diagram yang sudah saya buat sebelumnya. Nah,
Ini adalah contoh stock flow diagram yang diambil dari causal loop diagram tadi. Nah, di sini cara membuat ini itu sendiri sama, nggak beda jauh dengan tadi. Nah, kalau ada yang tulisan yang ada kotaknya ini kita bisa buat pakai level. Nah, level ini kita pencet terus kita taruh sesuai tempat ini lalu kita tulis seperti ini. Nah, panah ini sendiri kita bisa pakai red. Terus untuk garis biru ini yang seperti tadi kita bisa pakai arrow. Nah, arti dari keseluruhan ini sendiri itu jumlah permintaan kedelai hitam itu dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Nah, peningkatan permintaan dan penurunan permintaan sendiri itu diambil dari presentase peningkatan maupun presentase penurunan. Nah, di sini jumlah permintaan kedelai hitam itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku kedelai hitam. Kembali lagi, ketersediaan bahan baku kedelai hitam ini juga dipengaruhi oleh luas lahan lembab dan juga daerah gagal panen. Nah, terus import juga untuk bahan bakunya ini disesuaikan dengan permintaan pasar itu sendiri. Kalau sudah seperti ini, kita isi satu persatu equation-nya. Nah, di sini ada equation, kita klik. Nah, setelah saya mengklik equation, di sini kan sudah berwarna putih semua. Kalau equation-nya belum kalian isi, itu nanti akan berwarna hitam. Jadi, sedangkan ini sudah saya isi, saya buka satu persatu contoh equation-nya. Peningkatan unitnya kita isi persen. Equation-nya kita isi 0,5 sesuai dengan pegangan modul. Setelah itu presentasi penurunan juga sama, kita isi persen, terus kita isi 0,5, terus kita oke. Nah, di sini peningkatan permintaannya kita isi ton karena berhubungan langsung dengan jumlah permintaan kedelai hitam itu sendiri. Nah, kedelai hitam kan beratnya itu dikasih unit ton. Nah, di sini equation-nya kita isi persentase peningkatan dikali 2000. Lalu kita oke. Berhubung ini nanti saling berhubungan satu dengan yang lain, maka kita unitnya kita isi sama, harus sama, karena kalau nggak sama nanti tidak keluar grafiknya. Nah, di sini kita equation-nya kita isi peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Initial value-nya kita isi 2000 lah. 2000 itu apa? 2000 adalah stok awal kedelai hitam kita. Nah, begitupun penurunan permintaan itu juga sama seperti peningkatan permintaan. Dari sini, ketersediaan bahan baku berhubungan dengan jumlah permintaan kedelai hitam, maka kita unitnya isi sama, yaitu ton. Nah, equation-nya kita isi luas lahan lembab plus import, min daerah gagal panen, min jumlah permintaan kedelai hitam. Initial value-nya sama 2000. Nah, daerah gagal panen sendiri equation-nya 200 sesuai dengan pegangan modul. Kita isi 100 sesuai dengan pegangan modul. Nah, import kita isi permintaan pasar. Nah, permintaan pasar sendiri ada di 2000 tadi. Nah, setelah semua equation terisi, kita lihat grafik khususnya untuk jumlah permintaan kedelai hitam dan ketersediaan bahan baku. Nah, kita blok, lalu kita klik graf. Nah, di sini sudah terlihat grafik dari jumlah permintaan kedelai hitam dan ketersediaan bahan baku tadi. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, kalau kita mau melihat table time dan table pad itu, kita blok semua dulu. Nah, kalau table pad-nya seperti ini. Nah, ini menjelaskan setiap tahunnya rinci. Nah, table time-nya ini. Oke, nah sudah selesai. Ini nanti kalian sebelum melihat hasil itu kalian run dulu ini di simulate itu. Nah, begitu penjelasan
aplikasi dan studi kasus kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum.